Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Perkenalkan, nama saya Rika Pangestu. nama saya Sinur Oktaviani. Nama saya Prasiwi Dewi Anggraini. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pariwisata semester 3. Jadi kali ini kita lagi ada di Taman Potret dan ingin meneliti atau mensurvei tentang adanya kebocoran ekonomi yang ada di taman ini. Terkait hal tersebut, kami akan menjelaskannya melalui PowerPoint yang telah kami buat. Sebelum saya memulai ke materi tersebut, kepada Ibu Raden Asri Kartini, SEMM, selaku dosen mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Di sini kami akan membahas tentang kebocoran ekonomi yang ada di Taman Potret Tangerang. Ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada faktor-faktor penyebab kebocoran ekonomi di Taman Potret Tangerang. Lalu ada alasan penyebabnya kebocoran ekonomi. Lalu berikutnya ada pengertian kebocoran ekonomi pada industri pariwisata. Kebocoran ekonomi dalam industri pariwisata adalah kondisi ketika pendapatan yang dihasilkan oleh pariwisata hilang dari ekonomi negara lain. Kebocoran ini bisa sangat signifikan di negara berkembang sehingga sebagian menetralkan uang yang dihasilkan oleh pariwisata. Untuk meminimalkan kebocoran, salah satu caranya adalah dengan menciptakan hubungan dengan masyarakat setempat. Hal ini bisa dilakukan dengan melatih dan memperkerjakan penduduk setempat, menyediakan makanan musiman lokal dari pemasok lokal. Berikutnya, kajian teori. 1. Teori ketergantungan atau dependensi teori adalah teori yang menjelaskan bagaimana negara-negara miskin bergantung pada negara-negara kaya. 2. Teori penggandaan ekonomi atau multiplier effect adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bahwa perubahan pada suatu komponen pengeluaran dapat menghasilkan perubahan yang lebih besar pada pendapatan nasional. Yang ketiga, teori Leo Kage. Dalam pariwisata atau kebocoran pariwisata adalah hilangnya pendapatan dari sektor pariwisata yang tidak tersedia untuk dikonsumsi atau diinvestasikan ulang di destinasi yang sama. Kebocoran ini dapat terjadi secara nyata, namun sulit didokumentasikan dan berpengaruh secara kumulatif. Selanjutnya ada beberapa studi kasus yang akan kita bahas. Analisis kebocoran ekonomi di Taman Potret. Yang pertama, pendapatan parkir yang tidak transparan. Pendapatan parkir yang seharusnya bisa masuk ke kas daerah bisa saja bocor jika dikelola oleh pihak ketiga tanpa pengawasan yang memadai atau tanpa transparansi yang baik. Potensi kehilangan pendapatan ini berarti dana yang bisa digunakan untuk memperbaiki atau mempercantik taman menjadi berkurang, sehingga pengembangan taman menjadi terhambat dan dampak pada pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua, kurangnya event lokal yang menarik wisatawan. Taman Potret mungkin belum memiliki event rutin yang mampu menarik wisatawan atau pengunjung dari luar daerah. Tanpa ada event-event khusus, pengunjung lebih cenderung singgah sebentar atau sekedar melewati taman. Ketika tidak ada event atau kegiatan spesial, jumlah pengunjung dan tingkat pengeluaran mereka lebih rendah, sehingga potensi ekonomi dari taman untuk masyarakat sekitar berkurang. Selanjutnya ada beberapa alasan pendapatan parkir yang tidak transparan di Taman Potret di Tangerang. Yang pertama, pengelolaan parkir oleh pihak ketiga tanpa pengawasan, tidak ada papan informasi tarif yang jelas. Yang kedua, keterlibatan pihak ketiga tanpa regulasi yang ketat. Yang ketiga, minimnya transparansi dan pengawasan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang keempat, praktek parkir liar. Ada beberapa alasan kurangnya event lokal yang menarik wisatawan di Tangerang. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Yang kedua, minimnya kreativitas dalam konsep event. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi dengan pelaku usaha dan komunitas lokal. Yang keempat, kurang mampunya pemasaran dan promosi event. Dan yang terakhir, yang kelima, fokus pada event seremonial. Berikutnya
Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan pendapatan parkir yang tidak transparan. Yang pertama, tidak ada sistem tiket elektronik. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan audit berkala. Ketiga, tidak ada papan informasi tarif yang jelas. Keempat, keterlibatan pihak ketiga tanpa regulasi yang ketat. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan kurangnya event lokal yang menarik wisatawan. Yang pertama, kurangnya variasi acara. Kedua, promosi yang kurang efektif. Yang ketiga, fasilitas pendukung terbatas. Keempat, jadwal yang tidak tepat. Yang kelima, kurangnya kolaborasi dengan komunitas lokal. Berikutnya ada beberapa foto dokumentasi yang kita ambil saat berada di Taman Potret Tangerang. Jadi kesimpulannya, Taman Potret Tangerang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata lokal, namun masih menghadapi beberapa tantangan, masalah kebocoran ekonomi, kurangnya event menarik, dan pengelolaan parkir yang tidak transparan mengurangi dampak ekonominya. Selain itu, fasilitas yang terbatas dan minimnya kolaborasi dengan UMKM lokal juga menjadi kendala untuk meningkatkan daya tarik dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Taman Potret perlu memperbaiki pengolahan, meningkatkan fasilitas, mengadakan event kreatif, serta memastikan transparansi dalam pendapatan. Itu dia materi kebocoran ekonomi yang ada di Taman Potret Tangerang yang sudah kami jelaskan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.